Jangan takut untuk mencoba hal baru. Dengan menjelajahi hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, kita membuka diri pada peluang baru untuk belajar dan berkembang, menerima tantangan, dan fitrah asli manusia adalah seorang pembelajar sejati. Dari saat kita masih bayi hingga saat ini, belajar adalah kunci survival paling penting bagi seorang manusia. Saat berhenti belajar, saat itulah kepunahan manusia dimulai. Sebaliknya, saat kita terus-menerus belajar, kehidupan baru akan selalu hadir di setiap detik kehidupan kita. Mungkin sebagian dari kita memiliki mindset bahwa yang namanya belajar pada saat mulai sekolah, dari TK, SD, dan seterusnya, hingga kuliah lalu stop, kerja, dan mencari uang. Entah jadi seorang karyawan atau pedagang, kita anggap mindset kita sudah fix. Menurut kita, pikiran kita itu sudah yang terbaik. Itu adalah salah besar. Maka, growth mindset atau pikiran untuk terus bertumbuh dan berkembang serta selalu belajar adalah kewajiban kita sampai kapanpun. Bukan berarti berhenti sekolah, berhenti belajar. Karena kemampuan kita tidak statis. Dengan adanya growth mindset, kita harus menyadari bahwa kemampuan kita dapat berkembang dan meningkat seiring waktu dan pengalaman. Jangan pernah merasa terjebak pada kepercayaan bahwa kemampuan kita tidak dapat berkembang jauh lebih baik lagi. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Dengan menjelajahi hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, kita membuka diri pada peluang baru untuk belajar dan berkembang. Menerima tantangan dan mencoba hal baru dapat meningkatkan kemampuan kita. Mau apapun profesi kita saat ini, belajar adalah salah satu keharusan. Karena pada dasarnya dunia ini selalu berubah, bertumbuh, dan berkembang. Tidak peduli seberapa sukses kita di karir yang sedang kita geluti saat ini. Selalu terbuka untuk feedback dan kritik konstruktif dari orang lain dan gunakan untuk meningkatkan diri kita. Apalagi di zaman sekarang, saat informasi, teknologi, dan AI sangat berkembang, kesempatan belajar jadi lebih luas, lebih terbuka, dan bukan lagi menjadi hambatan. Akses data mudah, informasi banyak, paket data murah, apalagi banyak informasi berkualitas yang diakses dengan gratis. Namun, banyaknya lalu lintas informasi yang ada terkadang membuat kita bingung. Apa yang harus saya pelajari? Bagaimana cara belajarnya? Seperti apa saya menerapkannya dalam profesi yang sedang kita geluti? Yuk belajar menggunakan growth mindset yang benar. Pertama yang perlu kita perhatikan saat ingin belajar adalah cari ilmu-ilmu yang relevan. Baik itu dari sisi profesi yang sedang kita tekuni atau ilmu-ilmu yang membuat kita bersemangat bertumbuh dalam bidang ilmu yang sedang kita tekuni. Cari yang relevan dan sesuai manfaatnya. Bisa yang mendukung passion atau gairah kita yang apabila kita bergelut di dalamnya membuat kita penasaran, asyik, hingga ilmu serta kemampuan kita terus-menerus bertumbuh. Ilmu-ilmu yang relevan akan membantu kita untuk mendapatkan semangat dan manfaat yang dapat dirasakan langsung, sehingga kita akan terus bertumbuh dan merasakan benefitnya. Belajar praktek, begitu seterusnya. Manfaat praktis yang kita peroleh dari belajar akan menciptakan efek ketagihan yang membuat kita ingin terus-menerus belajar. Sebaliknya, belajar yang tidak menciptakan pengalaman baru dan menghasilkan benefit apapun akan menciptakan kejenuhan dan cenderung melupakannya. Pernah ada yang ingat rumus matematika yang membosankan pada saat kita sekolah? Ya, hari ini kita pasti lupa karena saat belajar kita tidak tahu apa manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipraktekkan. Ilmu-ilmu yang kita miliki dipraktekkan pasti menjadi sesuatu yang bermanfaat. Maka ilmu yang relevan dan praktis inilah yang kita prioritaskan untuk kita pelajari. Manfaat langsung dari sebuah ilmu akan membuat kita terus semangat belajar. Oh ya, sebagaimana sifatnya belajar untuk mempercepat hasil atau capaian kita, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kita juga perlu belajar ilmu-ilmu dari yang terbaik. YouTube terbaik, guru terbaik, player terbaik yang telah terbukti mencapai achievement di bidangnya. Dengan belajar dari yang terbaik, kita jadi memiliki framework terbaik dalam proses belajar. Belajar dari yang terbaik akan menciptakan shortcut dari proses belajar yang kita lakukan. Pengalaman gagalnya sangat berharga, keilmuannya diakui, dan framework problem solvingnya sudah terbukti. Jadi buat apa kita susah-susah mempelajari banyak hal dari banyak narasumber, tetapi bukan dari yang terbaik? Selain frameworknya akan rancu, hal tersebut akan membuat kita bingung dalam prakteknya, sehingga kita akan cenderung menjadi frustasi. Teman-teman, belajar bukanlah hal yang mudah.
Terkadang kita merasa terjebak dalam suatu lingkaran proses belajar yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti dan hasilnya tidak pernah terasa. Jadi, belajar cenderung melelahkan dan membosankan. Justru disinilah tantangannya. Kita harus fokus dan sabar. Tantangan ini bukan untuk membuat kita menyerah, justru harus membuat kita berpikir bagaimana belajar menjadi lebih efektif. Misalnya, kita fokus di suatu ilmu di bidang tertentu di waktu tertentu, sehingga distraksi kita tidak terlalu banyak dan kita memiliki kesempatan untuk lebih mendalam mempelajari sesuatu. Memang kesabaran adalah kunci sukses belajar apapun. Belajar tidak selalu menyenangkan dan seringkali kita tidak melihat hasilnya segera. Namun, itu bukan alasan untuk menyerah. Ya, meskipun belajar bisa sulit dan melelahkan, kita harus tetap sabar dan fokus pada proses yang sedang kita alami. Kita mungkin tidak bisa melihat hasilnya sekarang, tetapi dengan waktu dan usaha yang cukup, kita pasti bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Ingatlah, setiap kali kita belajar, kita meningkatkan pengetahuan kita dan memperluas cakrawala kita. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.